Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Aparat gabungan bubarkan muda-mudi di kawasan Flyover Klender, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang melanggar PPKM. Petugas juga membubarkan tempat hiburan malam berkedok kafe yang beroperasi melewati batas jam operasional. Selama masa pandemi, banyak kafe dan tempat hiburan malam dibubarkan karena tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Seolah tak jera dan tidak mengambil pelajaran dari kasus Holy Wings. Hingga kini masih saja didapati kafe-kafe nakal yang nekat melanggar protokol kesehatan. Di Klender, Pulau Gadung, Jakarta Timur, aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri membubarkan muda-mudi yang tengah asyik berkerumun di kawasan Flyover Klender. Petugas juga mendatangi kafe yang melanggar jam operasional dan tidak membatasi jumlah pengunjungnya. Bahkan sebuah tempat makan nekat menggelar meja dan kursi di atas trotoar yang merupakan hak pejalan kaki. Tadi juga yang ada resto ya kita temukan itu trotoar dipergunakan untuk tempat duduk-duduk untuk makan. Selain kita bubarkan. Di Jakarta Barat, Satpol PP juga menemukan tempat hiburan malam berkedok kafe yang nekat beroperasi di atas jam 9 malam. Bahkan para pengunjung sempat bersembunyi di lantai atas saat mengetahui kedatangan petugas. Pengunjung yang tidak menggunakan masker diberikan sanksi denda. Petugas juga memberikan sanksi kepada pemilik usaha berupa penyegelan dan larangan buka selama 1 kali 24 jam. Sebuah tempat hiburan malam di Jalan Trogong Raya, Cilandak, Jakarta Selatan digerebek petugas dari 3 pilar lantaran buka dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas bahkan menemukan minuman keras yang tersedia di dalam kafe tidak memiliki izin. Kafe ini pun langsung disegel sementara hingga pandemi COVID-19 berakhir. Sementara para pengunjung diberi sanksi berupa denda administratif ke Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas COVID-19 di Kota Solo, Jawa Tengah membubarkan hajatan pernikahan di Kelurahan Mojosongo. Hajatan ini dibubarkan karena digelar tanpa prokes dan mengundang banyak tamu di masa PPKM. Satgas Gabungan COVID-19 yang terdiri dari Satpol PP dan petugas kepolisian seluruh Jawa Tengah Minggu siang mendatangi hajatan di Kampung Serut, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Hajatan digelar tanpa protokol kesehatan, mulai tanpa jaga jarak, tanpa tempat cuci tangan, dan tidak mengukur suhu tubuh. Petugas kemudian memberikan teguran serta membubarkan acara. Ini masih PPKM, jadi masih PPKM yang dulu level 4, sekarang sudah turun jadi level 3. Nah, maka dengan itu mari kita pertahankan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran virus corona maka kita hilangkan, termasuk ini dari SE surat edaran Pak Wali Kota. Pemilik hajatan mengaku baru sekali menggelar hajatan meski pihak kelurahan sudah memperingatkan. Ya seumur hidup ya mungkin baru sekali ini ya, saya masih aku perempuan, teman banyak mungkin gitu ya. Saya pergi sama teman-teman. Pembubaran acara hajatan sesuai surat edaran Wali Kota Solo bahwa kegiatan masyarakat sementara dibatasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Adu mulut antara warga dan petugas terjadi saat petugas membubarkan pesta pernikahan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pesta pernikahan tersebut dinilai menimbulkan kerumunan dan melanggar aturan PPKM. Petugas Satgas COVID-19 mendatangi rumah warga di Jalan Siatas Barita, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga di rumah ini menggelar pesta pernikahan dengan mengundang banyak tamu hingga menimbulkan kerumunan. Meski sempat diperingatkan petugas, pesta pernikahan ini tetap berlangsung. Petugas pun akhirnya membubarkan pesta. Adu mulut pun terjadi antara pemilik rumah dan petugas. Petugas lalu memerintahkan tamu undangan merapikan kursi dan meninggalkan lokasi.
Sementara warga yang menggelar pesta pernikahan akan dikenai sanksi karena melanggar aturan PPKM. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Meski Kota Bandung masih berstatus PPKM level 3, pasar tumpah di kawasan Monumen Perjuangan padat dari aktivitas perdagangan. Banyak masyarakat yang berbelanja tanpa menjaga jarak. Pasar tumpah di kawasan Monumen Perjuangan Jalan Surapati, Kota Bandung dipenuhi warga yang mengisi akhir pekan dengan berbelanja di kawasan tersebut. Warga berdesakan untuk keluar masuk area pasar tumpah. Meski mayoritas memakai masker, namun mereka tidak menjaga jarak satu sama lain. Beberapa warga mengaku khawatir tertular virus corona. Dekat. Nah, ini tanggapannya untuk suasana kayak gini gimana nih dari masyarakat, Kang? Suasananya karena kemarin Yuna baru turun ya, PPKM ya, langsung rame gini ya, kaget aja sih. Kaget aja. Ada rasa takut nggak sih, Kang? Kalau takut pasti ya ada, cuma ya kita protokol aja. Ingat protokol. Niat kesini mau ngapain berarti, Kang? Saya biasanya juga kesini karena rumah dekat sini sih, nyari makan. Ya, tiap hari olahraga. Oh, jadi emang rutin ya olahraga di sini ya, Bu? Olahraga. Nah, Bu, dengan kondisi kayak gini ngelihat ada rasa ketakutan nggak sih, Bu? Ada, pasti. Ada. Rasa ketakutannya kayak gimana berarti, Bu? Takutnya kan vaksin belum semua ini ya divaksin ya. Jadi ya kita harus jaga-jaga aja. Selain aktivitas berdagang, kawasan ini juga menjadi sarana olahraga bagi masyarakat setempat. Status PPKM Kota Bandung berada di level 3, namun sudah banyak ruang-ruang publik yang dipenuhi warga, baik pasar kaget maupun wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali berseteru perdebatan antara kedua pemimpin daerah tersebut terkait data pasien COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut Kota Medan kacau dalam pendataan penanganan COVID-19. Akibatnya, ibu kota provinsi Sumatera Utara itu hingga kini masih masuk dalam PPKM level 4. Menjawab tudingan tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution berdalih kacaunya pendataan lantaran buruknya koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut. Menurutnya, pihak Pemkot Medan kesulitan mendapat data penambahan kasus positif yang didapat Pemprov dari sejumlah rumah sakit dan klinik swasta. Itu kalau positif ataupun negatif, mereka ngelapornya ke Provinsi Sumatera Utara, bukan ke kami, ke daerah. Makanya mungkin ada juga beberapa kabupaten kota lainnya ya. Jadi kita kesulitan, kita harus cek juga lagi. Kita selalu minta data itu juga sulit sekali. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut data kasus COVID-19 di 4 daerah amburadul. Salah satunya Kota Medan yang masih masuk dalam PPKM level 4. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mendeteksi adanya situs peduli lindungi palsu yang bisa membajak data masyarakat. Kementerian Kominfo menyebut perbedaan situs palsu dan asli itu terletak pada domainnya. Aplikasi Peduli Lindungi jadi salah satu syarat agar masyarakat Indonesia bisa beraktivitas di ruang publik dan fasilitas umum. Namun pemerintah mengimbau masyarakat agar berhati-hati karena ada situs peduli lindungi palsu yang bisa membajak data masyarakat dan mengaksesnya. Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan, website palsu itu mirip dengan yang resmi dari pemerintah. Perbedaan terletak pada domain, yang asli menggunakan .id, sementara yang palsu menggunakan .com. Selain itu, website palsu juga menambahkan huruf A di belakang menjadi Peduli Lindungi A. Situs palsu tersebut kini sudah tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh Kominfo. Pada saat hari itu ditemukan, kita langsung proses untuk kemudian dilakukan pemblokiran. Tapi memang karena pemblokiran ini kan butuh bertahap supaya internet service provider ini mesin-mesinnya juga memasukkan situs palsu tersebut ke dalam sistem mereka untuk diblokir. Maka memang ada beberapa butuh waktu, ada yang sekian jam, tapi praktis dalam sehari itu sudah langsung ISP besar, internet service provider besar sudah langsung memblokirnya, Mas. Namun meski website palsu sudah diblokir, pengamat telematika Roy Suryo meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap situs palsu. Ya, kita harapkan sama-sama dengan masyarakat agar hati-hati
Dan jangan asal misalnya kalau ada misalnya orang ngirimi link atau ngirimi tautan, jangan asal diklik. Pastikan yang klik atau yang memasukkan itu kita sendiri domainnya. Atau pastikan masukkan melalui aplikasi, apakah itu Play Store, apakah itu iStore yang benar, dan pastikan juga itu adalah yang resmi. Aplikasi Peduli Lindungi akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia seperti layaknya aplikasi media sosial lainnya. Pemerintah pun masih terus berupaya untuk mensosialisasikan aplikasi ini agar masyarakat tidak terjebak situs palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras selama 3 hari berturut-turut membuat waduk satu desa Benua Tengah di Kabupaten Tanah Laut jebol. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.